Golkar. Jangan memberatkan peserta ujian Prades perangkat desa yang ada di Nganjuk ini. Karena apa? Biasanya untuk surat-surat itu cukup 10.000 kan cukup. Jadi jangan istilahnya aji mumpung nek kesempatan pendaftaran perangkat desa se-Kabupaten Nganjuk, akhirnya nilainya itu dinaikkan sampai 150.000 per orang. Nah inilah, jadi contohnya ini informasi yang saya terima. Rumah sakit Bayangkara Nganjuk itu untuk ngurus surat bebas narkoba itu dikenai biaya 150. Nah inilah, tolong direktur rumah sakit Bayangkara Nganjuk, apa ada aturannya seperti itu? Kalau memang ada gak ada masalah, tapi kalau hanya surat sawek betul 150 ini kan ya terlalu berat nih peserta ujian perangkat desa ini loh. Sedangkan di pengadilan negeri Nganjuk istilahnya yang tidak kena ancaman hukuman 5 tahun itu cuma 10.000. Selamat siang Pak Bri. Siang Mas. Apa ada tambahan lagi Pak Bri untuk persyaratan mencalonkan perangkat desa Pak? Iya Pak, begini ya, di Pergub nomor 21 tahun 2002 tentang pengisian perangkat desa dan pemberian perangkat desa dengan memang tidak dicantumkan, masih ada kekurangan lah. Jadi maunya mau untuk mempersingkat proses, tapi nanti dikhawatirkan di kemudian hari akan ada kesalahan karena namanya Pergub harus mengacu pada Perda. Nah, berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2026 tentang desa dan Perda nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 itu harus pertama kali ada SKCK-nya. Yang kedua, surat keterangan bebas narkoba. Yang ketiga, tidak pernah kena tindak pidana ancaman hukuman 5 tahun. Nah, ini belum di Pergub belum dicantumkan. Makanya ini tolong bagi calon peserta ujian perangkat desa se-Kabupaten Nganjuk ini juga harus disiapkan SKCK cukup, pengurusnya cukup di Polsek. Sedangkan untuk surat keterangan bebas narkoba itu ngurusnya di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Sedangkan surat yang keterangan tidak pernah kena tindak pidana ancaman 5 tahun itu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Nah, dalam hal ini biasanya kalau menyangkut urusan surat menyurat, kalau untuk kepentingan seperti ini dintol untuk biaya yang biasanya misalnya 10.000 akhirnya bisa sampai 250.000. Ini podo pungli. Yang wajar-wajar baik, surat biasanya berapa ya seperti biasa ya Jawa mumpung. Karena apa? Ini nanti peserta dari 158 kecamatan desa itu nanti diperkirakan ada 300 sampai 400 orang yang peserta. Inilah saya mohon pengadilan tolong siapa tenaganya untuk pendaftaran persyaratan pendaftaran calon perangkat desa Kabupaten Nganjuk. Rumah Sakit Bayangkara juga demikian. Siapkan itu tenaganya. Jadi jangan sampai macet. Karena apa? Waktunya juga terbatas. Jadi untuk pendaftaran itu nanti administrasinya itu tergantung desanya masing-masing. Ini panitianya kan betul itu panitia desa. Jadi nggak ada kepastian, ada aturan dari Pemdes itu nggak ada, dari PMD ini nggak ada. Terserah panitia desa itu kapan pendaftarannya itu tergantung desanya masing-masing. Itu nanti setelah semuanya sudah ada ngurus persyaratan administrasinya sudah dilengkapi, itu nanti jadi
panitia itu nanti ada kesepakatan. Jadi kesepakatan kapan akan dilaksanakan ujian tes yang pakai komputer itu nanti semuanya itu tergantung kesepakatan dari peserta ujian di desa itu. Nah, itu harus koordinasi dengan PMD. Jadi PMD itu bukan intinya mengarahkan, jadi istilahnya enggak istilahnya hanya koordinator supaya enggak salah sasaran. Karena apa? Nanti dari pihak ketiga itu nanti yang ngetes bukan komputer itu nanti ada persyaratan khusus. Mereka harus universitas perguruan tinggi yang mempunyai minimal B. Terus yang mempunyai kajian tentang pedesaan, tentang desa, pemerintahan desa. Ada lagi harus mempunyai kajian tentang politik, tentang administrasi negara, tentang pemerintahan desa. Jadi enggak semuanya perguruan tinggi bisa untuk melaksanakan tes lewat komputer ini. Jadi prosesnya seperti itu nanti. Diperkirakan tes tulisnya itu nanti minggu ketiga bulan Desember tahun 2022. Jadi monggo calon peserta harus siap-siap, ya, siap-siap belajar. Pertama masalah nanti sampai adanya praktek itu harus bisa setiap sekarang itu dituntut dengan kemajuan zaman, setiap calon perangkat desa itu harus bisa mengoperasikan komputer, itu wajib. Karena apa? Nanti ada tes yang prakteknya itu harus bisa mengoperasikan komputer semua. Jadi seperti itu. Terus wawancara itu nanti intinya apa? Tujuan sampai itu mendaftarkan perangkat desa itu apa? Materinya seperti itu wawancaranya. Jadi seperti itu, monggo calon-calon peserta tes penelitian perangkat desa Kabupaten Nganjuk seperti ini. Jadi istilahnya jangan suudon dulu. Jadi panitia desa itu tidak ngetes sampean. Nanti harus ada pihak ketiga kerjasama dengan pihak ketiga universitas seperti tadi persyaratan. Jadi jangan khawatir, kalau sama tetap akan mengawal. Mulai pendaftaran, sampai tes, sampai pelantikan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan kemauan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Jangan memberatkan peserta ujian Prades perangkat desa yang ada di Nganjuk ini. Karena apa? Biasanya untuk surat-surat itu cukup 10.000 kan cukup. Jadi jangan istilahnya aji mumpung baik kesempatan pendaftaran perangkat desa se-Kabupaten Nganjuk, akhirnya nilainya itu dinaikkan sampai 150.000 per orang. Nah, inilah. Jadi contohnya ini informasi yang saya terima, Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk itu untuk ngurus surat bebas narkoba itu dikenai biaya 150. Nah, inilah. Tolong direkturnya Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, apa ada aturannya seperti itu? Kalau memang ada, gak ada masalah. Tapi kalau hanya surat sawek, betul 150 ini kan ya terlalu berat nih peserta ujian perangkat desa. Ini loh. Sedangkan di pengadilan negeri Nganjuk, istilahnya yang tidak kena ancaman hukuman 5 tahun itu cuma 10.000. Nah itu loh patut dicontoh ini untuk pengadilan negeri Nganjuk. 10.000 wajar. Sedangkan informasi tadi pagi saya dari peserta yang ngurus surat dari BNN itu bahkan sampai 300.000. Nah inilah ojo aja mumpung. Ya. Ini kalau memang ada aturannya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada aturannya berarti ini ada sejenis hanya pungli ini. Ini loh. Jadi mohonlah dari pihak Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk maupun BNN, ojo aja mumpung, jangan memberatkan rakyat Nganjuk.
Kalau pengadilan 10.000 ya bisa. Kenapa harus sampai 150 sampai 300? Inilah mohon ya supaya diturunkan, jangan memberatkan pada peserta calon pengisian perangkat desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Karena apa? Jumlahnya banyak ini. Diperkirakan dari 148 desa dari Kabupaten Nganjuk tahap kedua ini bisa pesertanya ada 300 sampai 400 orang. Cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab